Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Masih bersama saya, Dufi Intan Nur Khalifah. Walaupun kita sedang dalam keadaan kurang baik karena adanya wabah COVID-19, jangan sampai menyurutkan semangat kita dalam belajar. Sesuai anjuran pemerintah, selalu jalankan protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan dengan sabun, selalu sedia hand sanitizer, dan jaga jarak aman. Namun, jika tidak terlalu mendesak, tetap stay di rumah saja ya. Semoga keadaan segera membaik dan kita dapat melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka seperti biasa. Anak-anak, jangan lupa mengisi kehadiran di Google Classroom ya, agar saya tahu dan masih bisa melihat keaktifan belajar kalian. Di akhir pembelajaran, silahkan mengisi Google Form, kesimpulan materi hari ini seperti biasa. Maka dari itu, terus simak pembelajarannya. Anak-anak, materi yang akan kita bahas kali ini adalah perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Disintegrasi berarti perpecahan. Berasal dari kata integrasi. Dalam kamus Cambridge, integrasi berasal dari kata mengintegrasikan, yang berarti bergaul, bersama, dan bergabung dengan masyarakat atau sekelompok orang yang sering berubah sesuai cara hidup mereka, baik itu berupa adat kebiasaan dan pakaian. Jika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, integrasi adalah pembaharuan hingga kesatuan yang utuh atau bulat. Terjadinya peperangan di Indonesia bukan saja karena adanya masalah yang muncul dari luar, seperti penjajahan yang dilakukan oleh negara asing, melainkan ada juga faktor dari dalam, seperti ancaman-ancaman berupa gerakan separatis dan pemberontakan komunis. Selain itu, ada beberapa pergolakan yang muncul akibat ketidakharmonisan hubungan pusat dan daerah, serta persaingan ideologis memicu ketidakpuasan dari pihak-pihak yang merasa tersisihkan dalam pemerintahan. Hal ini lambat laun berkembang menjadi pemberontakan yang bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah. Dari kemunculan pergolakan tersebut, hendaknya bangsa Indonesia dapat mengambil hikmahnya sehingga dapat dipakai untuk mengelola negara ini dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, bibit pergolakan yang masih muncul dewasa ini dapat diredam dengan sebaik-baiknya. Beberapa subbab yang akan kita bahas, yang pertama adalah berbagai pergolakan dalam negeri pada tahun 1948 sampai 1965 yang mencakup 1. Pergolakan berkaitan dengan ideologi, yang kedua, pergolakan berkaitan dengan kepentingan, yang ketiga, pergolakan berkaitan sistem pemerintahan, kemudian subbab yang kedua adalah dari konflik menuju integrasi. Mencakup 1. Kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. 2. Teladan tokoh persatuan. Nah, kita bahas kali ini adalah jenis pemberontakan. Yang pertama ada perbedaan ideologi, pergolakan akibat kepentingan, pergolakan sistem pemerintahan. Disintegrasi memunculkan kehancuran dan terpecah belahnya suatu bangsa. Disintegrasi juga merupakan konsep yang sangat berkaitan dengan konflik dan ketidakstabilan. Yang akan kita bahas yang pertama adalah disintegrasi bangsa akibat perbedaan pemahaman ideologi. Aliran politik besar atau ideologi yang terdapat di Indonesia pasca kemerdekaan, menurut Herbert Feith, seorang Indonesianis dan profesor ilmu politik yang terkemuka, dengan perhatian khusus pada sejarah Indonesia modern, dibagi dalam
5 kelompok besar kelimanya yaitu yang pertama nasionalisme diwakili oleh PNI, Islam diwakili oleh NU dan Masyumi, komunis diwakili oleh PKI, sosialisme demokrat diwakili oleh Partai Sosialis Indonesia atau PSI, tradisional Jawa diwakili oleh Partai Indonesia Raya atau PIR, kelompok teosofis atau kebatinan, dan birokrat pemerintah atau pamong praja. Saat itu, setiap kelompok saling bersaing dan berebut pengaruh dengan mengusung ideologi masing-masing. Dari konflik yang disebabkan oleh perbedaan pemahaman ideologi ini, pasca kemerdekaan muncul peristiwa yang pertama. Kalian lihat di layar ada peristiwa PKI Madiun pada tahun 1948 atau bisa disebut juga Madiun Affairs. Partai Komunis Indonesia atau PKI pada awal kemerdekaan masih mendukung pemerintahan Republik Indonesia hasil proklamasi 17 Agustus 1945 yang kebetulan dikuasai kelompok kiri. Namun, ketika Amir Syarifuddin dari kelompok kiri diberhentikan dari jabatannya sebagai Perdana Menteri akibat penandatanganan hasil perundingan Renville, PKI ikut menjadi oposisi. PKI bergabung dengan organisasi kelompok kiri lainnya dalam Front Demokrasi Rakyat atau sering dikenal dengan FDR yang didirikan Amir Syarifuddin pada bulan Februari 1948 untuk menentang Kabinet Hatta yang masih memerintah. PKI makin memuncak setelah Musso yang baru datang dari persembunyiannya di Moskow menjadi pimpinannya pada tahun 1948. Musso membawa doktrin Jalan Baru. Musso membawa PKI terlibat pemberontakan di Madiun pada tanggal 18 September 1948 yang ditandai dengan penguasaan Madiun oleh pasukan Brigade 29 yang dipimpin Sumarsono. Musso kemudian membentuk Front Nasional Daerah Madiun. Peristiwa tersebut dikenal dengan Madiun Affairs. PKI memberontak karena memiliki cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis atau Republik Soviet Indonesia. Di awal pemberontakan, PKI banyak membunuh pejabat pemerintah di Madiun serta para santri dan ulama yang setia pada Pancasila. Sebenarnya, sebelum PKI melakukan penguasaan Madiun, pemerintah Hatta telah melakukan cara diplomasi untuk meredam aksi ofensif PKI dengan melibatkan Tan Malaka, seorang tokoh kiri lain yang tidak setuju dengan sikap PKI. Namun, PKI yang merasa memiliki kekuatan tidak mengindahkannya, hingga puncaknya mereka menguasai Madiun. Kabar mengenai penguasaan Madiun oleh PKI sampai di pemerintahan Republik Indonesia yang ada di Yogyakarta, menjelang petang 18 September 1948. Selanjutnya, malam hari 19 September 1948, melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta, Presiden Soekarno meminta rakyat untuk memilih ikut pemerintahannya atau ikut Musso. Ternyata rakyat lebih memilih ikut Presiden Soekarno. Presiden Soekarno segera memberi perintah kepada angkatan perang untuk segera mengembalikan keamanan dengan mengadakan penangkapan terhadap orang-orang yang membahayakan negara dan diadakan penggerebekan tempat-tempat yang dianggap perlu. Nah, berikut adalah tokoh utama anak-anak. Jadi di situ ada gambar Amir Syarifuddin dan juga Musso.
Berkat dukungan rakyat, maka pada tanggal 30 September 1948, Madiun berhasil direbut kembali oleh Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya adalah pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, atau sering dikenal dengan DITII. Kita lihat di situ ada salah satu tokoh yang bernama SM Kartosuwiryo. Kartosuwiryo merasa kecewa karena perjuangan yang gigih dan tanpa pamrih menjelang dan setelah proklamasi kemerdekaan secara de facto dianggap kurang mendapat penghargaan dari pemerintah. Kekecewaannya kemudian diwujudkan dengan mendirikan Darul Islam atau DI dengan pasukannya yang disebut Tentara Islam Indonesia atau TII. Hal itu tentu saja bertentangan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII pada tanggal 7 Agustus 1949. Ketika Perdana Menteri Hatta memimpin delegasi RI mengikuti KMB. Untuk mengatasi pemberontakan, awalnya pemerintah membentuk sebuah komite yang dipimpin Natsir pada September 1949. Namun, hasil kerja komite tidak memuaskan sehingga dilakukan operasi militer. Operasi militer dilakukan dengan melibatkan pasukan divisi Siliwangi yang baru saja long march kembali dari Yogyakarta akibat agresi militer Belanda II. Operasi militer mulai digelar pada tanggal 27 Agustus 1949. Dibuatlah operasi wilayah gerak, operasi tanah, dan operasi Godam untuk melumpuhkan gerakan Kartosuwiryo. Mulai tahun 1960, DITI diisolasi dengan operasi Pagar Betis. Kartosuwiryo beserta para pengawalnya tertangkap dalam operasi Baratayuda di Gunung Geber, daerah Majalaya pada tanggal 4 Juni 1962. Mahkamah Angkatan Darat menjatuhinya hukuman mati. Nah, di sini anak-anak, DITI Kartosuwiryo mendapat simpati dan pengikut di berbagai daerah. Kemunculan mereka juga rata-rata sama alasannya karena merasa tidak dihargai pemerintah. Oke, yang pertama di sini ada di Jawa Tengah. DITI dipimpin oleh Amir Fattah beserta pasukan Hizbullah yang tidak mau di TNI-kan. Yang kedua, di Kalimantan Selatan, DITI dipimpin oleh Ibnu Hajar dengan membentuk Kesatuan Rakyat Indonesia yang Tertindas atau KRYT. Sedangkan di Sulawesi Selatan, DITI dipimpin oleh Kahar Muzakar. Selanjutnya, di Aceh, DITI dipimpin oleh Tengku Daud Bereh. Ia kecewa karena Aceh diturunkan statusnya menjadi keresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini juga menurunkan martabatnya yang sebelumnya sebagai gubernur militer Aceh. Bereh menyatakan Aceh merupakan bagian dari NII Kartosuwiryo pada 21 September 1953. Bereh baru turun gunung setelah dilaksanakan syariat Islam pada masyarakat Aceh tahun 1960. Kolonel Muhammad Yasin kemudian mengadakan musyawarah kerukunan masyarakat Aceh pada 17 sampai 28 Desember 1962. Tujuannya memberikan pencerahan kepada penduduk Aceh dan mengembalikan kepercayaan mereka terhadap pemerintahan Republik Indonesia. Selanjutnya, pemberontakan G30S PKI. Latar belakang dari pemberontakan ini adalah persaingan antara PKI dan Angkatan Darat dalam pencaturan politik Indonesia.
Sejarah akan terus berputar dan selalu mencari kebenaran dari setiap peristiwa yang terjadi. Begitu juga dengan peristiwa gerakan 30 September 1965. Seiring dengan perkembangan sejarah, peristiwa tersebut semakin menuju titik terang. Ada dugaan atau teori bahwa peristiwa tersebut tidak hanya dilakukan oleh PKI sebagai pelaku tunggal, melainkan banyak pihak lain yang terlibat. Jalannya pemberontakan pada 30 September 1965, pasukan PKI di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung Sutopo menculik dan membunuh sejumlah petinggi Angkatan Darat anti-komunis. Beberapa pihak yang terlibat diantaranya adalah yang pertama, keterlibatan CIA. Yang kedua, bertemunya kepentingan Inggris dan Amerika Serikat. Versi ini pada intinya mensinyalir bahwa 30S adalah pertemuan rencana Inggris dengan Amerika Serikat. Inggris berkeinginan agar sikap konfrontatif dari Presiden Soekarno terhadap Malaysia bisa diakhiri dengan penggulingan kekuasaannya. Sedangkan Amerika Serikat menginginkan Indonesia terbebas dari komunisme. Yang ketiga, keterlibatan Soekarno. Yang keempat, tidak ada pemeran tunggal dan skenario besar dalam peristiwa G30S. Nah, teori ini disebut teori chaos. Hal ini terjadi ditunjang kepemimpinan PKI yang keliru dan oknum-oknum AD yang tidak benar. Teori ini dikemukakan oleh John D. Legge. Yang kelima, keterlibatan Soeharto. Versi ini pertama kali diungkapkan oleh sosiolog Belanda W.F. Wertheim dalam artikelnya berjudul Soeharto and the Untung Code, The Missing Link pada tahun 1970. Yang keenam, sebagian perwira Angkatan Darat dengan PKI sebagai pemain kedua. Versi ini agak lemah ya anak-anak, karena faktanya Brigjen Suparjo berasal dari Kodam Siliwangi, demikian pula dengan Mayor Udara Suyono, walaupun memang Untung dan Latif dari Kodam 4 Diponegoro. Yang ketujuh, dalam pergerakan G30S ini adalah PKI. Teori ini adalah yang paling umum dikenal bangsa Indonesia mengenai peristiwa 30 September 1965. Teori ini dikemukakan oleh Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh. Menurut teori ini, tokoh-tokoh PKI adalah penanggung jawab peristiwa kudeta dengan mempererat atau memperalat unsur-unsur tentara. Dasarnya adalah serangkaian kejadian dan aksi yang telah dilancarkan PKI pada kurun waktu 1959 sampai 1965. Dasar lainnya adalah beberapa perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan diri CCPKI sempat terjadi di Blitar Selatan, Grobogan, dan Klaten setelah G30S. Nah, upaya penumpasan dari gerakan pemberontakan PKI yang pertama, menetralisasi pasukan-pasukan yang berada di sekitar lapangan Merdeka. Kemudian merebut gedung RRI dan kantor Pusat Telekomunikasi. Selanjutnya membersihkan pangkalan udara Halim Perdana Kusuma. Kemudian ada dokumen penting saat pemberontakan G30S ini, yaitu dikeluarkannya Super Semar. Nah, kalian bisa melihat di sini ada foto-foto korban G30S, yaitu para jenderal. Selanjutnya, pergolakan akibat kepentingan. Ada 3 pemberontakan di sini. Yang pertama, pemberontakan APRA. Yang kedua, pemberontakan Andi Aziz. Yang ketiga, pemberontakan RMS. Pergolakan daerah yang berkaitan dengan kepentingan dapat diartikan
sebagai suatu gerakan sosial, baik vertikal maupun horizontal, yang secara serentak dengan berbagai cara memaksakan kehendak atau cita-citanya demi kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Pergolakan daerah sering diwarnai kerusuhan-kerusuhan dan tindakan separatis atau ingin memisahkan diri. Adapun penyebabnya dapat berupa program pembangunan yang dilaksanakan tidak memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, ketidakstabilan situasi politik dan keamanan nasional, kurang berfungsinya lembaga-lembaga kontrol masyarakat, sarana-sarana komunikasi dan interaksi sosial antar daerah di berbagai bidang tidak berjalan baik. Tiap-tiap daerah atau kelompok mempunyai kesetiaan primordialisme yang berlebihan, terjadinya kesenjangan ekonomi di masyarakat. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah pemberontakan APRA. Tokoh utamanya adalah Raymond Westerling. Nah, kita lihat berarti bukan tokoh Indonesia ya anak-anak. Nah, Raymond Paul Pierre Westerling dikenal lewat kekejamannya melakukan pembunuhan massal di Sulawesi Selatan pada Maret 1947. Di Jawa Barat, Westerling juga masih berlaku kejam dalam setiap operasi militernya, sehingga dinonaktifkan pada tanggal 16 November 1948. Westerling beralih profesi menjadi pengusaha angkutan truk di Pacet, Jawa Barat. Reputasinya sebagai tentara berdarah dingin membuat para pengusaha perkebunan memanfaatkan jasanya untuk menghindari aksi bajing loncat di tengah jalan. Selanjutnya adalah pemberontakan Andi Aziz. Yang pertama dilakukan pada Desember 1949. Pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. Selanjutnya tanggal 5 April 1950, pasukan Andi Aziz menangkap beberapa anggota pasukan APRIS di Makassar dan menguasai Makassar. Tanggal 8 April 1950, pemerintah RIS mengeluarkan ultimatum terhadap Andi Aziz. Nah, apa isi ultimatum terhadap Andi Aziz? Yaitu, dalam waktu 4 kali 24 jam, Andi Aziz harus melaporkan diri kepada pemerintah RIS di Jakarta. Tujuannya adalah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasukannya harus dikonsinyasi, senjata-senjata dikembalikan, dan semua tawanan harus dilepaskan. Andi Aziz datang terlambat melapor sehingga ketika sampai di Jakarta, ia ditangkap. Pengadilan militer di Yogyakarta menjatuhinya hukuman 15 tahun penjara. Nah, kita sampai yang ketiga ya, pemberontakan RMS. Yang pertama, kebijakan pemerintah NIT yang berupaya membubarkan negara-negara bagian dan menyatukannya dalam NKRI. Pada 25 April 1950, para anggota RMS memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan atau RMS yang didukung penuh oleh Belanda dan tentara KNIL di Ambon. Nah ini ya tokohnya yaitu Dr. C.R.S. Soumokil, pemimpin dari pemberontakan RMS. Setelah itu pemerintah Indonesia menempuh cara damai dan operasi militer. Pada awal November 1950, kota Ambon dapat dikuasai. Namun, dalam perebutan Benteng New Victoria, Letkol Slamet Riyadi gugur. Soumokil tertangkap pada tanggal 12 Desember 1963. Mahkamah Militer Luar Biasa menjatuhinya hukuman mati. Ya, anak-anak, kita sampai kepada pergolakan sistem pemerintahan. Konflik akibat pelaksanaan sistem pemerintahan yang dimaksud adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya. Masalah yang berhubungan dengan negara federal timbul ketika berdasarkan hasil perjanjian Linggajati, Indonesia disepakati akan berbentuk negara serikat atau federal dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Republik Indonesia menjadi bagian dari RIS. Hal tersebut menyebabkan konflik.
yaitu persoalan negara federal dan BFO, serta pemberontakan PRRI atau Permesta. Yang pertama adalah pemberontakan PRRI. Latar belakangnya adalah adanya kecemburuan pemerintah di daerah terhadap pemerintah pusat. Prosesnya, muncul beberapa dewan daerah seperti Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Garuda, dan Dewan Manguni. Upaya penempasan yang dilakukan pemerintah yaitu melakukan operasi militer seperti Operasi Tegas, Operasi 17 Agustus, Operasi Sadar, dan Operasi Merdeka. Selanjutnya, pemberontakan Permesta. Nah, anak-anak, jadi pemberontakan PRRI dan Permesta berhubungan satu sama lain. Penyebab pemberontakannya antara lain para perwira luar Jawa tidak puas pada pemerintah pusat karena melakukan ketidakadilan. Misalnya, mereka yang bertugas di Jawa mendapat hak-hak dan tunjangan lebih besar daripada yang bertugas di luar Jawa. Jadi dapat kita simpulkan ya, latar belakangnya ada termasuk faktor ekonomi. Pemerintah pusat dianggap hanya mementingkan perkembangan Jawa saja, kemudian terjadi pertentangan yang berlarut-larut dalam partai politik sehingga saling menjatuhkan. Sehingga lahirnya konsepsi presiden. Pada 2 Maret 1957, Vance Sumual memproklamasikan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta di Makassar. Kemudian ia melancarkan operasi gabungan, Operasi Merdeka, Letkol Rukminto Hadiningrat, kemudian Operasi Sabta Marga 1 Letkol Sumarsono. Pada 1961, pemerintah pusat melalui Kepres nomor 322/1961 memberi amnesti dan abolisi bagi orang-orang yang terlibat Permesta. Nah, itu ada foto tokoh-tokoh dari Permesta ya. Selanjutnya ada persoalan negara federal dan BFO. Konsep negara federal dan persekutuan negara bagian atau BFO mau tidak mau menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri. Setelah pengakuan kedaulatan, di dalam BFO timbul persaingan antar golongan federalis yang menginginkan bentuk negara federal dipertahankan yang berlawanan dengan keinginan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Di sini ada upaya mempertahankan integrasi bangsa. Pentingnya menjaga persatuan dalam kemajemukan, menciptakan kerukunan, mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, memajukan negara, mempersiapkan generasi penerus agar mampu bersaing pada era globalisasi, memiliki nilai strategis demi keutuhan negara. Ada beberapa tokoh anak-anak yang perlu kita teladani, perlu kita contoh ya. Ada tokoh dari Papua ini ya, yang bernama Frans Kaisiepo. Nah, ini adalah pencetus dari Irian Jaya, yang singkatan dari Ikut Republik Indonesia Anti Nederland Jaya. Nah, Frans Kaisiepo menggagas Partai Indonesia Merdeka atau PIM pada 1946. Kemudian merancang perlawanan rakyat Biak. Kemudian ada Silas Papare membentuk Komite Indonesia Merdeka atau KIM pada 1945. Pembentukan Partai Kemerdekaan Irian Indonesia atau PKII, kemudian mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta pada 1949. Yang terakhir ada Martin Inde, merencanakan perlawanan melalui Partai Indonesia Merdeka. Memimpin aksi protes yang didukung delegasi 12 kepala suku. Dinamakan Raja Pemersatu, yang pertama Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9.
Nah, Sri Sultan Hamengkubuwono ini menyatakan Kesultanan Yogyakarta bagian dari Republik Indonesia pada tahun 1945, memberikan jaminan keamanan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia selama masa revolusi kemerdekaan. Hal inilah yang menjadi salah satu latar belakang Yogyakarta sampai saat ini menjadi daerah istimewa yang ada di Indonesia karena perannya yang sangat luar biasa pada awal-awal kemerdekaan Indonesia. Yang kedua ada Sultan Syarif Qasim II, menyatakan dukungan dan kesetiaannya terhadap Indonesia, menyumbangkan uang sebanyak 13 juta gulden untuk perjuangan rakyat Indonesia. Yang terakhir mengajak raja-raja di Sumatera Timur untuk memihak Republik Indonesia. Ada satu pejuang perempuan yang Ibu soroti di sini adalah Opu Daeng Risaju. Opu Daeng Risaju bergabung dengan Partai Serikat Islam Indonesia atau PSSI, PSII maksud saya, menjadi ketua PSII Palopo pada 1930. Aktif berjuang melawan kolonialisme Belanda dan turut terlibat pertempuran dengan Belanda pada masa awal kemerdekaan. Ada juga pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dalam bidang seni. Apa peran penting kedua tokoh pada gambar yang terlihat pada layar? Yang pertama ada Ismail Marzuki. Ismail Marzuki menciptakan lagu-lagu bernuansa perjuangan. Lagu-lagunya mampu mengubah semangat juang dan jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Nah, lagu-lagu ini seperti Selendang Sutra, Sepasang Mata Bola. Kalau kalian tidak familiar dengan lagu-lagu tersebut, coba kalian lihat di YouTube dan klik karya lagu ciptaan Ismail Marzuki. Yang kedua adalah Muhammad Yamin, berjuang melalui pemikiran politik dan karya sastra. Ia menyumbangkan konsep Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, selanjutnya ada pejuang pemberontakan. Yang pertama ada Aha Nasution, memimpin divisi Siliwangi, menjadi Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD dan Menteri Keamanan Nasional. Yang kedua ada Ahmad Yani, menumpas DI, TI, dan PRRI, menjadi salah satu korban peristiwa G30 SPKI. Ada juga MT Haryono, ia menolak rencana PKI membentuk Angkatan Kelima, serta menjadi korban dalam peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Yang terakhir ada Slamet Riyadi, ia menjadi Kepala Komando setiap peristiwa perlawanan di Surakarta, terlibat dalam penumpasan DITI, Jawa Barat, dan RMS. Yang terakhir ada pemikir bangsa. Kalian pasti sudah familiar ya dengan Muhammad Hatta. Muhammad Hatta berpendapat rasa nasionalisme atau kebangsaan muncul karena adanya perasaan senasib yang dirasakan dalam diri bangsa Indonesia. Nasionalisme juga ditemukan oleh adanya kesadaran terhadap persamaan dan tujuan. Memperjuangkan nasionalisme Indonesia sejak masa pergerakan nasional dan pemikirannya menjadi pijakan utama dalam integrasi nasional. Jadi, tokoh-tokoh tersebut adalah refleksi bagi diri kita untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di zaman modern ini. Sebagai siswa, kalian pastinya harus memperjuangkan kemerdekaan sesuai bidangnya, yaitu dengan belajar yang sungguh-sungguh, jadi pribadi yang baik, dan menghindari penyimpangan tata tertib yang sudah ada di sekolah kita. Semoga kedepannya kita bisa menjadi tokoh yang dikenal bangsa dan pemikirannya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik lagi. Demikian pemaparan materi untuk bab 1 kelas 12 Sejarah Indonesia. Untuk selanjutnya silakan merangkum atau kesimpulan apa yang dapat kalian tangkap dari materi pembelajaran hari ini. Nanti jangan lupa dikirim ke Google Classroom. Selamat belajar dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.